Insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kajian Sirah Nabawi, dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas di antaranya adalah bagaimana kisah hijrahnya para sahabat Nabi ke negeri Habasyah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan pembahasan tentang upaya-upaya kafir Quraisy dalam membendung dakwah Rasulullah SAW. Berbagai upaya dilakukan oleh kafir Quraisy, baik dengan cara yang halus, dengan cara iming-iming, dengan cara ngasih stimulus, dengan cara kasar, dengan cara merusak mental, dengan cara merusak nama baik. Semuanya sudah dilakukan oleh kafir Quraisy, akan tetapi itu semuanya tidak membuahkan hasil. Bahkan karena tidak berhasil, maka mereka semakin kejam, mereka semakin berani bertindak kasar. Para sahabat Nabi ada yang dibunuh seperti Yasir, seperti Sumayyah, dan ada yang disiksa seperti Bilal bin Rabah. Ada juga yang disiksa seperti Ammar bin Yasir. Para budak itu ya dilukai. Karena sebagaimana kemarin saya jelaskan, kalau ada orang kafir kalau ada orang kafir Quraisy atau ada orang Mekah yang masuk Islam, nah orang kafir yang masuk Islam menjadi Islam, maka bagaimana perlakuan kafir Quraisy kepada orang yang baru masuk Islam ini? Ada dua kategori. Kalau yang baru masuk Islam ini adalah orang yang miskin, para budak, orang-orang yang termarginalkan, maka sikapnya kafir Quraisy sangat keras, menyiksa, kemudian mencambuk, ya, bahkan ada yang membunuh. Itu kalau yang masuk Islam itu orang lemah, orang miskin, para budak misalnya. Tetapi kalau orang yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang bangsawan, orang yang kaya raya, maka sikapnya kafir Quraisy adalah dengan cara menjadikan orang kaya yang masuk Islam itu menjadi bangkrut usahanya, maka dikacaukan bisnisnya. Seperti itulah yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Dan para sahabat yang masuk Islam ya disakiti, diintimidasi, sehingga Rasulullah SAW ya menjadikan rumah salah seorang sahabat Nabi menjadi markas dalam bermusyawarah, markas dalam menyampaikan risalah Islam, markas dalam berkumpul untuk Rasulullah menyampaikan ayat dan menyampaikan hadis-hadisnya, yaitu di Darul Arqam, ya, Darul Arqam. Kaum muslimin tinggal di situ ya untuk menyusun strategi dakwah, untuk mendengarkan mauidhah dari Rasulullah di Darul Arqam, ya. Sehingga kaum muslimin supaya bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy, bersembunyi dari pantauan kafir Quraisy, mereka berkumpul di rumahnya Darul Arqam, atau di rumah Darul Arqam. Itu ya. Kemudian ikhwatul iman, hal itu tidak membuat kafir Quraisy berhenti dari menyakiti kaum muslimin. Tidak berhenti dari menyiksa, menyakiti, mengintimidasi kaum muslimin. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat Nabi untuk hijrah. Hijrah kemana? Di dalam Islam ya, atau di dalam sejarah Islam ada dua hijrah yang terkenal, yaitu al-hijrah ila al-Habasyah wal hijrah ila Daril Hijrah, yakni al-Madinah an-Nabawiyah. Ya. Yang pertama adalah hijrah ke negeri Habasyah. Nah, negeri Habasyah itu di mana? Negeri Habasyah adalah negeri di benua Afrika. Penduduknya hitam, legam, keriting. Bahasanya bukan bahasa Arab, sukunya bukan suku Arab, dan rasnya, kulturnya, budayanya, makanannya, ya, lingkungannya, tanahnya beda dengan Arab. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah SAW memilih negeri Habasyah menjadi negeri untuk berhijrah ke sana? Kenapa kok tidak ke Yaman? Kenapa kok tidak ke Syam? Kenapa kok tidak ke Najd? Kenapa tidak ke Irak? Tapi kenapa Rasulullah SAW pada waktu itu memilih negeri Habasyah dan memerintahkan para sahabat untuk pergi ke negeri Habasyah? Kalau sekarang Habasyah itu Ethiopia, Afrika. Ya. Padahal kalau ke negeri Afrika itu mengarungi lautan.
ya mengarungi samudra, harus ya naik kapal ya dari Jazirah Arabia, naik kapal ke arah barat menuju daratan tadi itu namanya negeri Habasyah atau kalau sekarang Ethiopia, dengan mengarungi samudra atau Laut Merah, Al-Bahrul Ahmar, Laut Merah. Kenapa kok tempat ini yang dipilih Nabi? Karena Rasulullah SAW ya dapat wahyu dari Allah bahwa di negeri Habasyah itu ada seorang malik, seorang raja ya yang adil dan tidak membiarkan kezaliman terjadi di negeri itu. Ini cocok ya dengan keadaan para sahabat yang terlunta-lunta di kota Makkah, yang disakiti, dihina, diintimidasi, bahkan ada yang dibunuh. Akhirnya Rasulullah mengatakan, pergilah ke negeri Habasyah karena di sana ada seorang raja yang adil, tidak membiarkan kezaliman terjadi di negerinya. Raja An-Najasyi. An-Najasyi adalah sebuah gelar bagi Raja Habasyah. Nah, seperti di Mesir ada Fir'aun, seperti di Romawi ada Kaisar, seperti di Persia ada Kisra, itu nama gelar-gelar. Ya, adapun Habasyah, gelar rajanya namanya An-Najasyi. Nah, An-Najasyi sendiri itu bukan nama, tapi gelar. Najasyi yang hidup sezaman sama Nabi namanya Ashama. Ya, ini bisa dicatat ini. Raja An-Najasyi yang hidup di zaman Nabi, yang Rasulullah memerintahkan para sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Pada waktu itu rajanya namanya Ashama. Raja An-Najasyi, gelarnya, nama aslinya adalah Ashama. Maka para sahabat mulai berjalan menuju negeri Habasyah. Ini adalah hijrah ke negeri Habasyah yang pertama. Berapa orang? Cuma sedikit. Ya, pada awal-awal hijrah cuma 12 orang laki-laki. 12 orang laki-laki dan 4 wanita. Ya. Yang menjadi ketua rombongan adalah menantunya Nabi, sahabat setia Nabi, namanya Utsman bin Affan. Pada waktu itu Utsman bin Affan memimpin rombongan, ya saya katakan tadi 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan berangkat. Yang memimpin rombongan Utsman bin Affan bersama putrinya Rasulullah, namanya Ruqayyah, istrinya Utsman bin Affan. Jadi putrinya Rasulullah yang bernama Ruqayyah binti Rasulullah itu sudah pernah hijrah sampai ke negeri Afrika, mengarungi lautan, yaitu Laut Merah. Ya. Dan Rasulullah SAW, innahu awwal baitin hajara fi sabilillah ba'da Ibrahim. Sesungguhnya Utsman bin Affan dan juga Ruqayyah adalah keluarga pertama yang hijrah di jalan Allah setelah keluarganya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam. Jadi pada waktu itu Utsman bin Affan memimpin rombongan bersama istri beliau, dan kebetulan istri beliau adalah putri Rasulullah SAW. Berangkatlah 12 orang laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian di kota Makkah terjadi peristiwa. Yang peristiwa ini menyebabkan orang-orang yang sudah terlanjur hijrah di Habasyah pengen kembali pulang ke Makkah, karena dikira orang-orang kafir jahiliyah sudah masuk Islam semuanya, maka yang ada di Habasyah pulang. Peristiwa apa itu? Peristiwa sujudnya orang-orang kafir Quraisy dan mereka isunya mereka masuk Islam, padahal nggak masuk Islam. Ceritanya bagaimana? Ceritanya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah, yaitu surat An-Najm. Ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Rasulullah SAW di depan kafir Quraisy membacakan surat An-Najm, surat yang agung ini. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa. Sesungguhnya Muhammad itu tidaklah orang yang tersesat. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad itu tidak ngomong berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Yang diomongkan Muhammad itu berasal dari wahyu. Terus sampai ayat-ayat terakhir. Ya, afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakun wa la yabkun. Apakah kalian ya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ini tertawa terbahak-bahak, wala tabkun, dan kalian tidak menangis. Kemudian di akhirnya dikatakan fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah saja.
Surat An-Najm itu. Maka orang kafir Quraisy terperangah. Karena mereka orang Arab asli, ngerti sastra Arab, ngerti indahnya bahasa Arab. Ketika di hadapan Rasulullah, dibacakan Rasulullah surat An-Najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma huwa, ama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, 'allamahu syadidul quwa, sampai terakhirnya. Apakah kalian tertawa dan tidak menangis mendengarkan ayat ini? Ya, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan sembahlah hanya kepada Allah. Saking terenyuhnya, saking terkagum-kagumnya dengan ayat yang dibacakan Nabi, maka seakan-akan kafir Quraisy ini mengalir mengikuti ayat ini. Dan di ayat ini terakhirnya ada kata-kata sujudlah kepada Allah dan sembahlah hanya kepada Allah. Tanpa disadari orang kafir Quraisy sujud semuanya. Ya, tanpa disadari orang kafir Quraisy yang ikut peristiwa itu mendengarkan bacaan surat An-Najm dibacakan Nabi, saking terenyuhnya, saking terkagum-kagumnya, ketika di akhir ayat dikatakan fasjudu lillah, sujudlah kepada Allah, maka sujud semuanya tanpa disadari. Ya, saking indahnya, terenyuh dan mengikuti irama sampai sujud semuanya. Nah, akhirnya mereka saling bertanya satu sama lain, kenapa kok kita sujud? Bahkan orang-orang kafir jahiliyah yang tidak ikut peristiwa itu memarahi orang-orang yang ikut. Kenapa kalian sujud? Kenapa kalian sujud ketika dibaca Al-Quran? Gak sadar, saking gak bisa menahan keindahan Al-Quran. Terbawa suasana, sujud semuanya. Nah, kejadian inilah didengar oleh orang-orang sahabat Nabi yang sudah berangkat hijrah ke Habasyah tadi itu. 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan mendengarkan isu bahwa kafir Quraisy sudah masuk Islam. Sebagiannya mereka pulang ke Mekah, ternyata enggak. Bahkan lebih dahsyat, bahkan mereka lebih banyak menyiksa kaum muslimin. Akhirnya berangkatlah kloter yang kedua, lebih banyak. Nah, inilah al-hijrah ats-tsaniyah ilal Habasyah. Hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Nah, kalau yang kedua ini banyak jumlahnya. Ya, yaitu 83 laki-laki. Nah, 83 laki-laki dan juga di sana ada 18 atau 19 wanita. Saya ulangi, kloter yang kedua ini atau tahapan yang kedua ini 83 laki-laki dan 18 atau 19 perempuan. Nah, sudah banyak ini, ya. Kemudian ketika kafir Quraisy mencium dan mengetahui informasi berangkatnya sebagian orang-orang yang masuk Islam berangkat menuju negeri Habasyah, maka orang kafir tidak tinggal diam. Orang kafir Quraisy mengutus 2 diplomatnya. Orang kafir Quraisy mengutus 2 orang ahli bernegosiasi, ya, mengirim 2 negosiator ulung, namanya Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dua-duanya pada waktu itu masih kafir. Nanti dua-duanya masuk Islam. Dan memang dua-duanya ini orang hebat. Dua-duanya ini seorang negosiator, seorang pelobi, seorang yang diplomat ulung. Ya, 2 orang ini. Terutama Amr bin As, ini jago ini. Seorang politikus ini. Dia orang hebat ketika jahiliyah dan nanti menjadi orang hebat ketika Islam. Singkat kata, pada waktu itu Amr bin As masih kafir dan Abdullah bin Abi Rabi'ah juga masih kafir. Tugaskan kafir Quraisy karena memang mereka ini orang yang cerdas, ya, diperintahkan kafir Quraisy untuk berangkat ke negeri Habasyah untuk menemui Raja Najasyi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memprovokasi dan melobi agar orang-orang Mekah yang masuk Islam yang tinggal di negerinya tidak diberi suaka dan diusir, suruh pulang ke Mekah kembali. Maka berangkatlah Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah membawa hadiah-hadiah yang banyak. Bawa hadiah-hadiah mungkin ya emas atau kain. Ya, tujuannya diberikan kepada Raja Najasyi yang mana dengan itu untuk memudahkan lobby, untuk memudahkan bernegosiasi. Maka berangkatlah 2 diplomat ulung ini, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Sampai di sana datanglah kedua utusan kafir Quraisy ini, ya, menuju istana negara atau istananya Malik Habasyah, yaitu An-Najasyi. Dan 2 orang ini mengatakan,
Ya ayyuhal malik, wahai baginda raja, innau qad dawa ila baladika hilmanun sufaha. Wahai baginda raja, telah datang kepadamu orang-orang bodoh di antara kami. Mereka meninggalkan ajaran kami, mereka meninggalkan agama nenek moyang kami, dan mereka masuk ke negerimu, tapi mereka nggak ikut agamamu. Ya, waja'u bidinin ibtada'uhu, mereka datang dengan agama baru, masuk kepada negerimu. La na'rifu nahnu wala anta, yang mana agamanya ini kami orang Mekah nggak pernah kenal dengan agama baru ini. Begitu juga dengan Anda tidak kenal dengan agama baru ini. Ya, maka kami diutus oleh para sesepuh-sesepuh kami yang ada di kota Mekah untuk datang ke sini agar engkau memulangkan mereka, mencabut suaka, dan agar engkau mengusir mereka dari negeri Anda, dikembalikan ke Mekah. Ya, karena mereka telah menyesatkan nenek moyang kami, menyesatkan sesembahan kami, ya, maka kami diutus oleh para senior kami ke sini untuk agar Anda mengembalikan mereka ke tanah Mekah. Mereka datang membawa agama baru, meninggalkan negeri kami, meninggalkan agama kami, dan ketika masuk ke negerimu, dia tidak ikut agamamu. Maka tolong kembalikan mereka ke Mekah. Nah, tujuannya untuk disiksa kembali gitu. Dan apa yang terjadi? Seperti yang disabdakan Rasulullah, pergilah ke negeri Habasyah karena di sana ada seorang raja yang adil, tidak membiarkan kezaliman di negeri. Dan terbukti, Najasyi tidak langsung mengatakan betul omonganmu ini. Coba semuanya orang-orang Islam itu suruh pulang semuanya, diusir. Nah, karena dia adalah orang yang adil, tidak mendengar sepihak. Tapi ketika ketika Amr bin As membawa harta benda melobi Raja Najasyi, nah di situ ada pendeta-pendeta, di situ ada Patrick. Ketika mendengarkan penjelasannya Amr bin As dan ketika mendengarkan penjelasannya Abdullah bin Abi Rabi'ah, maka para pendeta mengatakan, wahai baginda, benar omongannya dua orang ini, benar omongannya Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Engkau harus mengembalikan orang-orang Islam itu ke Mekah. Tetapi kata Al-Malik, kata raja itu mengatakan, lah, nah, kita tidak boleh menghukumi sepihak. Aku harus ketemu dulu dengan orang-orang yang katanya punya agama baru. Akhirnya salah satu utusan dari rombongan yang kedua ini dijadikan juru bicara, dan juru bicara itu adalah sahabat Nabi yang mulia, sepupu Rasulullah SAW, yaitu yang bernama siapa? Ja'far bin Abdul Muttalib. Mohon maaf, Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini sepupunya Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah sepupu Rasulullah yang kata Rasulullah bahwa Ja'far ini wajahnya dan akhlaknya mirip aku, kata Rasulullah. Jadi ada seorang sahabat Nabi, sepupunya Nabi, wajahnya dan akhlaknya mirip Nabi, Ja'far bin Abi Thalib. Kebetulan pada waktu itu Ja'far bin Abi Thalib adalah juru bicara, ketua rombongan begitu. Maka kata Najasyi suruh ke sini ketua rombongan mereka. Maka dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib ke istana. Setelah itu ditanyai sama Raja Najasyi. Raja Najasyi mengatakan, "Ma hadzal din alladzi farakum fihi qaumakum." Wahai Ja'far, wahai orang Islam, kau meninggalkan kota Makkah, meninggalkan agamamu lama, kemudian kalian datang ke sini membawa agama baru. Agama apa yang kalian peluk ini? Ya, kalian walam tadkhulu bihi fi dini, kalian enggak masuk ke agamaku, tapi kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian. Agama apa yang kalian bawa ini? Tolong jelaskan kepada aku. Nah, kata Raja An-Najasyi. Maka Ja'far mengatakan, ayyuhal malik, kunna qauman ahlal jahiliyah, na'budul asnam, na'kulul maita, na'til fawahisha, wa naqtil arham, wa nusil jiwar, wa ya'kul minnal qawiyyud dha'if. Wahai baginda raja, dulu kami adalah kaum jahiliyah. Kami menyembah patung-patung dan berhala. Kami makan bangkai. Kami melakukan fahisha, zina. Kami memutuskan silaturahim. Kami dulu adalah orang-orang yang tidak baik dengan tetangga. Orang yang kuat makan orang yang lemah. Kemudian datanglah seorang rasul kepada kami, menyuruh kami untuk menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan penyembahan kepada berhala-berhala, menyuruh kami menyambung tali rahim, menyuruh kami untuk berbakti kepada orang tua, menyuruh kami untuk melakukan amal soleh,
meninggalkan kepercayaan jahiliyah, memerintahkan kami untuk selalu menepati janji, ya, tidak berdusta, memuliakan tamu, menyambung tali silaturahim, ya, dan seterusnya. Disebutkan ajaran Islam oleh Ja'far bin Abi Thalib, didengarkan dengan seksama oleh Raja Najasyi. Ketika selesai Ja'far menjelaskan tentang Islam, maka Raja Najasyi mengatakan, "Hal ma'aka mimma ja'a 'anillah min syai'?" Apakah engkau membawa, ya, sebuah ayat yang didatangkan oleh Allah, diturunkan ke nabimu? Coba bacakan, ya, ayat atau wahyu yang diturunkan kepada nabimu, aku ingin dengar. Maka dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib surat Al-Kahfi. Kaf ha ya ain shad. Ya, surat Al-Kahfi itu dibacakan oleh beliau. Kok surat Al-Kahfi? Surat apa? Surat Maryam, ya. Maka dibacakan surat Kaf ha ya ain shad sampai seterusnya. Itu kan menceritakan tentang bagaimana Nabi Isa, bagaimana Maryam, ya, bagaimana Nabi Isa di kandungan Maryam, bagaimana melahirkan, ya, di awal-awal surat itu. Kaf ha ya ain shad diterangkan semuanya, didengarkan seksama-sama An-Najasyi sampai akhirnya Najasyi nangis. Fabaka wallahi An-Najasyi hatta khalat lihiyatu. Akan menangislah, ya, Raja An-Najasyi terseduh-seduh karena mendengarkan ayat yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib. Fabakat asaqifatuhu, bahkan para uskup pun ikut nangis sampai basah jenggot-jenggot mereka karena menangis ketika melihat kebenaran yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib dari Al-Quran tersebut. Kemudian Najasyi berkata, perhatikan, Najasyi berkata, "Inna hadzal ladzi ja'a bihi Isa la yahruj min mishkatin wahid. In talaqa atau in talika fala wallahi la uslimahum ilaikuma." Ketika dibacakan ayat Al-Quran, kemudian Najasyi nangis, uskup-uskup ikut nangis, kemudian Najasyi mengatakan, "Wallahi, yang kamu sampaikan tadi seperti yang dulu diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, yang diturunkan kepada Yesus dari sumber yang sama, dari pelita yang sama. Jadi yang kamu sampaikan itu sama dengan yang pernah diturunkan kepada Yesus, kepada Nabi Isa alaihissalam." Maka taulah Najasyi bahwa ajaran Islam itu ajaran yang benar. Kemudian Raja Najasyi berkata kepada diplomat dua tadi itu, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Raja Najasyi mengatakan, "Intolika, pergilah, berangkatlah menuju Mekah. Demi Allah, aku tidak mengembalikan tamu-tamuku ini kepada kalian. Dan bawalah pulang hadiah-hadiah kalian, aku tidak akan menerima hadiah-hadiah ini." Maka keluarlah Amr bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah dari istana. Apakah Anda mengira kemudian Amr bin As kemudian menyerah dan pulang? La, bukan Amr bin As kalau menyerah. Amr bin As adalah orang hebat ketika jahiliyah dan ketika Islam. Maka Amr bin As diajak bicara sama rekannya, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kata Abdullah bin Abi Rabi'ah, "Sudahlah, ayo kita pulang saja. Ya, toh mereka itu masih sanak kerabat kita juga. Mereka ini orang Quraisy, masih ada hubungan kekerabatan sama kita. Sudahlah, kasihan mereka. Silakan dia dengan agamanya di tempat ini. Ayo kita pulang." Kata Amr bin As, lah, aku nggak mau pulang dulu. Ya, aku nggak ingin pulang dulu. Besok aku ingin ketemu dengan Raja Najasyi. Akan saya sampaikan kepada dia hal yang belum ia ketahui. Gak gampang menyerah Amr bin As. Maka besoknya Amr bin As datang lagi dan mengatakan, ya, "Wahai ayyuhal malik, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan 'azima." Wahai baginda Raja Najasyi, sesungguhnya orang-orang Islam ini memiliki keyakinan tentang Yesus berbeda dengan keyakinan kalian. Kalian menganggap Yesus itu putra Tuhan, sedangkan menurut orang-orang Islam ini Yesus adalah Rasulullah, yaitu Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala, diberi mukjizat. Ya, maka penasaran lagi akhirnya Najasyi. Sudah, awasi dia dulu. Akhirnya Ja'far datang lagi ke istana. Ditanyai lagi, "Wahai Ja'far, bagaimana agamamu? Ya, bagaimana sikap agamamu atau bagaimana agamamu mendudukkan Yesus?"
Bagaimana sikap agamamu itu terhadap Yesus putra Maryam? Maka dijelaskan sama Ja'far, dan Ja'far tidak berdusta sama sekali. Terangkan apa adanya seperti yang diterangkan Rasulullah SAW. Maka dijelaskan oleh Ja'far, naqulu fil ladzi ja'ana bihi nabiyana, naqulu fihi alladzi ja'ana bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Kami berbicara tentang Isa sebagaimana yang disampaikan oleh nabi kita. Wa Abdullah wa rasuluh. Yesus adalah hamba Allah. Wa rasuluhu, Yesus adalah rasulnya Allah. Wa ruhu, dan ruh dari Allah. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan dia adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Al-adra, perawan al-batul yang suci, yang menjaga diri. Dia adalah seorang rasul yang mulia, dia adalah seorang bayi yang bisa ngomong. Diterangkan tentang keutamaan Nabi Isa, bahwa dia lahir dari perempuan suci yang bernama Maryam. Dia adalah orang yang dimuliakan dalam Islam, dia adalah Rasulullah. Diterangkan semuanya. Setelah mendengarkan penjelasannya Ja'far, maka Raja Najasyi mengatakan, idhabu, maka Najasyi mengatakan, atau mengambil kayu, kemudian memegang kayu, diambil dari tanah. Kemudian Najasyi mengatakan, wallahi ma ada Isa bin Maryam hadzal. Demi Allah, tidaklah Isa, tidaklah Yesus kecuali seperti apa yang kamu sampaikan tadi. Aku beriman bahwasanya Yesus itu seperti yang kamu omongkan tadi. Dia bukan anak Tuhan, tapi dia adalah Rasul, hamba Allah, Rasul Allah yang mulia, lahir dari rahim perawan suci yang bernama Maryam. Dijelaskan akhirnya iman. Kemudian setelah itu para pendeta-pendeta agar mendengkur, atau bahasa sekarang itu nggak terima. Maka Najasyi mengatakan, meskipun kalian nggak terima, tetap aku yakin bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya seperti keyakinannya orang Islam. Maka Najasyi masuk Islam. Di antara yang membuat jalan hidayahnya adalah melalui percakapan dengan siapa tadi? Sahabat Nabi yang mulia Ja'far bin Abi Thalib. Kita tahu Ja'far orang cerdas, diberi oleh Allah hujjah yang tepat dalam bersikap menghadapi seorang raja tersebut. Akhirnya Raja Najasyi mengatakan, idhabu fa antum syuyumun bi ardi. Pergilah kalian semuanya, kalian amal di negeriku, berbuat sesuka hatimu di negeriku, kalian aman, kalian saya lindungi, kalian saya beri suaka di tempat. Akhirnya Amr bin As, Abdullah bin Abi Rabi'ah pulang, tidak berhasil. Bahkan dengan jelas, ya, Raja Najasyi namanya Ashama dengan terang-terangan mengukuhkan bahwa kaum muslimin dan hijrah di negerinya aman, tidak boleh disakiti dan dilindungi oleh negara. Nah itu ya. Ada cerita tentang Najasyi. Mengapa Najasyi yang bernama Ashama ini kok bisa adil begitu? Tahu nggak ceritanya? Jadi begini ceritanya. Mungkin ini jarang diungkap ya, jarang diungkap. Jadi begini ceritanya. Dulu Najasyi yang bernama Ashama tadi itu, dulu bapaknya itu menjadi raja. Waktu dia masih kecil, masih pangeran. Masih kecil, bapaknya jadi raja, maka kerajaan bapaknya ini dikudeta oleh bawahannya. Ceritanya seperti itu. Ya, Raja Najasyi ini yang bernama Ashama dulu ketika masih kecil punya ayah. Ayahnya menjadi raja Najasyi. Ya, namanya nggak disebutkan ya. Namanya mungkin disebutkan di sini. Tidak disebutkan, wallahu alam. Bapaknya dulu menjadi raja Najasyi, raja Habasyah. Kemudian dikudeta oleh bawahannya sehingga kalah. Dan Ashama kecil, nah, pangeran ini, Ashama kecil ini ditangkap, dijadikan budak. Dijadikan budak, dijual di pasar-pasar. Padahal itu pangeran. Padahal itu adalah anak raja. Tapi karena rajanya digulingkan, maka keluarganya otomatis ya dijadikan budak atau dipersulit hidupnya. Di antaranya Ashama ini. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Ashama ini ya tambah besar, tambah hebat. Dia menyusun kekuatan sampai akhirnya bisa menggulingkan raja yang memberontak ke ayahnya tadi. Digulingkan, akhirnya Ashama naik jadi Raja Najasyi. Maka ketika Allah kembalikan kerajaan ayahnya kepada
Ashama dan menjadi Najasyi, maka dia berjanji, bernadar, berikrar, ya Allah, karena Allah telah mengembalikan kerajaanku yang hilang, maka mulai detik ini tidak aku biarkan kezaliman ada di negeriku. Tidak boleh ada kezaliman di negeri ini. Harus ditegakkan keadilan. Jadi jadi nadarnya Ashama. Akhirnya tadi itu Allah Subhanahu wa taala kasih wahyu ke Nabi, perintahkan sahabat-sahabatmu untuk hijrah ke Al-Habasyah, ya gitu kan? Itu ceritanya. Dan terbukti dan nanti masuk Islam. Ashama masuk Islam. Dan terbukti keislamannya Ashama adalah ketika Raja Najasyi yang bernama Ashama ini wafat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolati jenazahnya, meskipun sholat gaib, jenazah gaib artinya ada jenazahnya di depan, sholat gaib, dan itu menjadi sebab disyariatkannya sholat gaib lil mayyit. Nah itu ikhwatal iman, itulah kisah tentang hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke, mohon maaf, bukan Rasulullah tapi para sahabat ke negeri Habasyah, dan nggak kembali sampai nanti Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu Ja'far masih di Habasyah. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, itu Ja'far masih di Habasyah. Sampai nanti kaum muslimin di kota Madinah menang perang Khaybar, baru Ja'far naik perahu, naik kapal dari Ethiopia sampai ke Madinah. Naik kapal, ya, mengarungi Laut Merah. Sampai di kota Madinah ketika Rasulullah selesai menang perang di Khaybar. Maka Rasulullah sangat senang dan Rasulullah mengatakan, wallahi aku nggak tahu dengan apa aku bahagia. Apakah karena menang Khaybar atau karena kedatangannya Ja'far. Sama-sama senangnya Rasulullah itu. Di sisi lain pada waktu itu menang perang Khaybar, di sisi lain Rasulullah kedatangan saudara sepupunya yaitu Ja'far. Itu nanti ada babnya sendiri, ya. Jadi begitu ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kaum muslimin bisa hijrah ke Habasyah, maka ini membuat kafir Quraisy lebih dendam lagi, lebih sakit hati lagi, dan tingkat penyiksaannya ditambah lagi, intimidasi ditambah lagi, semakin dipersempit ruang gerak kaum muslimin di kota Mekah dan belum sempat hijrah. Dijaga jangan sampai mereka hijrah. Bahkan dengan terang-terangan Utaibah bin Abi Lahab, jadi Abu Lahab punya putra namanya Utaibah. Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab ini sepupu Rasulullah karena Abu Lahab adalah paman Nabi. Maka Utaibah bin Abi Lahab adalah sepupu Nabi, tapi dia kafir. Maka Utaibah ini datang ke Nabi dan mengatakan, "Ana ukaffir bin najmi idza hawa." Hai Muhammad, aku enggak percaya sama surat yang turun kepadamu, an najmi idza hawa itu. Ya. Kemudian dia ini menyakiti Nabi, bahkan menyobek bajunya Nabi. Dan Utaibah ini sepupu Rasulullah sendiri, padahal ini dia melukai atau meludahi wajahnya Nabi. Jadi Rasulullah dirudai, tapi tidak kena wajah beliau. Maka ketika Rasulullah disakiti, diludahi, dikeroyok sama kafir Quraisy seperti itu, maka Rasulullah berdoa dengan doa yang sering kita dengar dalam kitab-kitab sejarah. Didoakan Nabi tadi, Utaibah tadi. Utaibah ini dulu menantunya Nabi. Coba bayangkan, Utaibah ini dulu menantunya Nabi, suaminya Ummu Kulthum. Tapi ketika Rasulullah diangkat jadi Nabi menegakkan tauhid, Abu Lahab marah. Abu Lahab berkata kepada anaknya Utaibah, "Hei Utaibah, ceraikan putrinya Muhammad, ceraikan Ummu Kulthum." Cerai. Padahal mantunya Rasulullah dulu, tapi menghina Nabi, katakan Nabi, menyakiti Nabi. Jadi dia ini sepupu Nabi plus menantu Nabi. Secara nasab dia sepupu Nabi. Ya, tetapi secara secara tidak nasab dia itu adalah menantu Nabi. Tapi cerai nanti akhirnya. Dan dia jahat ke Nabi, menyakiti Nabi, meludahi Nabi. Langsung Rasulullah dalam riwayat berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, kuasakan kepada Utaibah ini anjing di antara anjing-anjing. Atau dalam bisa bermakna, ya Allah, kuasakan kepada Utaibah binatang buas milikmu ya Allah. Maka dalam sejarah Utaibah ini ketika datang ke negeri Syam, dia seperti kebiasaan kafir Quraisy dagang ke negeri Syam, maka Utaibah ini termasuk yang ikut berangkat ke negeri Syam dagang.
Ya, ketika tinggal di negeri Syam, di tempat namanya Zarqa, ya, di tempat namanya Zarqa, dia tidur dari perjalanan, ya, istirahat lah begitu. Tiba-tiba datang singa. Singa ini melangkai orang-orang yang tidur, seakan-akan khusus mencari Utaibah. Ketika Utaibah melihat singa melangkai orang-orang banyak ketika tidur menuju dirinya, langsung Utaibah paham. Utaibah paham bahwa ini karena doanya Rasulullah ketika di Mekah. Maka ketika melihat singa langsung dia paham, ini adalah karena doanya Muhammad. Maka apa yang terjadi? Dalam riwayat dikatakan singa ini mendatangi Utaibah dan memakan, menerkam Utaibah, dan Utaibah mati di tempat itu. Nah, dia sudah merasa ketika datang singa langsung dia berkata, "Wailun, celaka. Celaka. Sungguhnya singa ini akan memakan aku. Ini karena doanya Muhammad waktu aku dolimi di tanah Mekah." Itu ya, dan ini disebutkan dalam Dalail Nubuwah wa Alam, ini riwayatnya sahih apa tidak diterangkan di sini, tapi sering diceritakan dalam kitab-kitab sejarah. Dan Rasulullah SAW juga pernah ketika sholat datang ke Ka'bah, Rasul biasanya kan tawaf. Rasul biasanya tawaf itu dicemooh sama orang kafir Quraisy, dicemooh, dibully kalau zaman sekarang, dibully, diejek, dihina-hina. Ya, maka akhirnya Rasulullah SAW berhenti dari tawafnya dan Rasulullah mengatakan, "Atasma'una ya ma'syara Quraisy, ama walladzi nafsi biyadihi laqji'ukum bidzabh." Ya, tidakkah kalian mendengar aku, wahai orang-orang Quraisy? Sesungguhnya aku akan mendatangi kalian dengan membawa sesembelihan. Jadi Rasulullah waktu tawaf, ya, diejek-ejek, dibully. Kita nggak bisa bayangkan dibully itu sakit. Bully itu bisa menyebabkan mentalnya orang itu rusak. Itu Rasulullah dibully-bully, dicemooh, ya, dienye-enye, dinyinyirin sama orang-orang kafir Quraisy itu. Maka Rasulullah berdoa, "Wahai orang-orang kafir, sesungguhnya nanti aku akan datang kepada kalian dengan membawa sesembelihan." Ketika Rasulullah mengucapkan seperti itu, maka orang kafir Quraisy ketakutan. Kenapa takut? Karena itu ada di tanah haram. Dan doa orang terdolimi di tanah haram itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan itu orang kafir Quraisy tahu itu. Orang kafir Quraisy tahu itu. Maka ketika Rasulullah ngomong kayak begitu, mereka ketakutan. Dan terbukti mereka itu semuanya nanti akan mati di perang Badar. Orang yang ikut mencela Nabi, melukai Nabi, melempari kotoran Nabi itu nanti tewas dalam perang Badar. Ikhwatal iman, pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Besok akan kita jelaskan Islamnya Hamzah dan Islamnya Umar bin Khattab. Besok akan saya terangkan keislaman dua singanya Allah. Jadi besok itu ada dua singa yang bertemu, ya, atau masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Yang kedua Umar bin Khattab. Bagaimana kisah masuk Islamnya dua singa ini, dua pendekar ini, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana Mas Admin? Ada pertanyaan? Ada kelasnya ya? Tidak ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Ustadz, apa benar seperti yang diceritakan tadi bahwa Raja An-Najasyi yang bernama Ashama itu masuk Islam? Dan jika dia masuk Islam, bagaimana dia menjalankan roda pemerintahannya sedangkan bawahannya masih kafir? Tolong dijelaskan, Ustaz. Baik. Keislamannya Ashama, Raja Najasyi yang hidup semasa dengan Nabi, tidak diragukan lagi bahwa dia masuk Islam. Di antara bukti keislamannya adalah ketika Rasulullah SAW mendengar wafatnya Najasyi atau Ashama, maka Rasulullah melaksanakan sholat jenazah secara gaib
atau sholat ghaib lil mayyit. Seandainya dia itu kafir, nggak mungkin disolati Nabi. Tapi ketika Rasulullah menyolatinya, berarti dia itu Muslim dan dia menjadi orang yang disolati Rasulullah SAW Muslim secara ghaib. Adapun bagaimana dia menerima perintahnya, bagaimana kok bisa ditaati oleh bawahnya, Allah alam tidak diceritakan detail dalam sejarah. Yang penting diceritakan dalam sejarah bahwa Raja Najasyi ini masuk Islam. Dan ini berbeda dengan Kaisar Romawi. Kaisar Romawi itu sebenarnya mirip Najasyi, ngerti kebenaran, bahkan hampir masuk Islam. Waktu surat Rasulullah SAW, jadi Rasulullah pernah ngasih surat ke Kaisar Romawi tentang Islam, disuruh masuk Islam, hampir masuk Islam. Tapi karena dia takut kerajaannya hilang, dia nggak mau masuk Islam. Itulah perbedaan Najasyi dengan Kaisar Romawi. Sama-sama tahu kebenaran, yang satu masuk Islam, yang satu tidak masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, Ustadz, sebelum tadi dijelaskan di akhir bahwa Umar bin Khattab nanti akan masuk Islam. Apakah Umar bin Khattab ketika masa itu juga ikut menyiksa dan ikut menyakiti orang-orang yang masuk Islam? Baik. Iya benar. Termasuk Umar bin Khattab, termasuk orang yang dahsyat permusuhannya terhadap dakwah ketika beliau belum masuk Islam. Jadi kalau pertanyaannya itu apakah ikut menyakiti? Iya. Ya tentunya tingkatannya berbeda-beda, tapi apakah ikut menyakiti? Iya ikut. Ya, ikut menyakiti, tapi nanti besok kita jelaskan sebagai wujud taubatnya Umar. Maka Umar terang-terangan ketika masuk Islam, ya, supaya orang kalau mau mukil dirinya silakan. Dia siap untuk dipukuli, untuk menebus kesalahannya dahulu. Ya, itu insya Allah besok akan kita terangkan ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Allahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya, Ustadz, apakah Utsman bin Affan itu nanti hijrahnya ke Habasah tadi itu apakah terus di Habasah ataukah ikut Rasulullah hijrah ke Madinah? Jawabannya berbeda kalau Utsman bin Affan sama Ja'far. Kalau Utsman ikut ke Madinah, sedangkan Ja'far lama di Habasyah dan nanti ketika hijrah ke Madinah ketika sudah selesai perang Khaybar. Adapun Utsman tidak. Utsman ikut hijrah ke Madinah sama Nabi, kemudian sempat ikut perang Uhud, ya, perang Badar. Beliau sudah di Madinah meskipun tidak ikut perang Badar karena istri beliau sakit dan Rasulullah menyuruh dia untuk tidak ikut perang Badar. Jadi berbeda ya, kalau Utsman tadi di awal memang hijrah ke Habasah, nanti pulang beliau dan kembali ke Mekah, kemudian ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah, tapi tidak bareng sama Nabi. Yang bareng sama Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi begitu, wallahu a'lam bishawab.